Yang ketiga, Tualang. dari mana tuh? Pelaku Pelaku utama. utama. Coba kita tanya, Uwais umurnya berapa? 5. Sudah jalan berapa? 6. Masya Allah. Di usia 2 sampai 7 tahun, seperti Uwais, anak-anak itu punya 4 karakter dasar. Antum sudah ikut parenting kan? Iya, Ustaz. Kita recall, kita singkat P3K. P pertama, Peniru ulung. satu peniru ulung. Artinya anak-anak di usia ini memang dia suka meniru apa yang orang tuanya lakukan. Bahkan lebih banyak dia meniru apa yang orang tuanya lakukan ketimbang yang orang tuanya katakan. Children see, children do. Ketimbang yang what parents told you. Di antaranya misalnya bapaknya mau ke masjid. Memang anak di usia ini hendaknya dibawa. Karena disitulah kesempatan untuk dia meniru bagaimana sholat yang benar, bagaimana cara mengatur shaf, pergi ke masjid. Anak-anak perempuan juga kurang lebih sama. Ditirukan hal-hal yang baik. Usahakan kalau ada hal-hal yang sekiranya buruk, tidak boleh mereka lihat dari orang tuanya. Makanya kita dilarang untuk misalnya bapak ibu beradu argumen atau bahkan bertengkar di hadapan anak-anak. Terutama anak-anak di usia 2-7 tahun. Karena dia akan meniru. Apalagi kalau orang tuanya misalnya kadang-kadang itu kalau ngomong kasar. Bapaknya kalau marah banting barang. Mamanya kalau marah mukul suami. Nah yang seperti itu tidak boleh dilihat anak-anak. Dia harus sadar juga nih orang tuanya. Kita ini punya perilaku yang buruk. Kita mencontohkan yang seperti ini, anak-anak akan tiru karena dia peniru ulung. Mama yang suka joget-joget depan HP, bapak yang suka kalau ngomong itu kasar, itu akan ditiru. Yang kedua, Peneliti. peneliti. Artinya anak-anak di usia ini pasti suka bereksperimen. Makanya kadang-kadang kita lihat anak-anak kok kopi dicampur sambal. Mamanya cepet marah gitu. Ya mau nggak mau ya, kadang-kadang memang marah. Alasannya adalah karena memang nggak pas susu dicampur sama sambal. Tapi itulah karakternya mereka. Mereka suka bereksperimen. Tugas kita sebagai orang tua di usia ini adalah mengarahkan ke eksperimen yang baik, yang benar. Misal di rumah kita memang bikin permainan-permainan yang sifatnya eksperimental. Kalau kita kenal misalnya kertas jagung, kertas sumba orang bilang di sini. Jadi ada yang warnanya biru, nanti kalau dicampur dengan kuning jadinya hijau misalnya. Makanya Ana punya keponakan itu 4 tahun. Kebetulan mobilnya Ana sama bapaknya sama. Cuman warnanya beda. Suatu hari dia lihat kan, mobilnya Baba Ita warnanya kuning. Oh iya, kalau mobilnya Abi warnanya merah. Oh iya. Terus dia bilang, kan kalau dicampur jadinya oranye. Anak 4 tahun. Oh dia sudah paham percampuran warna kuning sama merah kalau dicampur jadi oranye. Mungkin dia pernah eksperimen di kertas-kertas warna itu atau pakai pewarna apalah ya misalnya clear ya, Apa? Cat air. pensil warna cat air ya benar. Jadi kita harus sabar menghadapi dunia dia yang mau bereksperimental dan diarahkan ke arah yang pas, yang baik. Yang ketiga, Tualang. dari mana tuh? Pelaku Pelaku utama. utama. Dia akan melakukan segala sesuatu itu kalau bisa dia jadi aktornya. Iya. Kadang kita yang nggak sabar, dia mau ikat sepatu sendiri dan kita tahu ini dia ngikatnya ribet. Tapi karena kita nggak sabar, akhirnya sini sini sini, Umi aja ngikatin. Kamu lama sekali, bikin terlambat saja. Padahal dia memang pelaku utama. Jadi bagaimana? Ya memang pertama harus sabar untuk menghadapi keinginannya. Yang misalnya ingin juga pegang sapu meskipun nggak bersih. Dia juga ingin bantu untuk susun-susun meskipun tetap saja berantakan. Kadang-kadang orang tua ketika nggak sabar dia bilang, sudah kamu sana nggak usah. Soalnya nggak bersih. Soalnya kamu nggak bisa ini gitu. Di dapur nggak usah nanti rusak lagi masakannya mama ini karena kadang disuruh potong kacang panjangan pendek kependekan gitu kan sementara mau bikin sayur sop misalnya buncisnya maunya panjangnya sama berarti tugasnya orang tua saat ini adalah menghadapi sifatnya mereka yang karakternya memang pelaku utama adalah sabar dan diarahkan dengan pengarahan yang baik yang cocok misal ketika anak-anak cewek di usia 5 tahun 6 tahun mau ikut potong-potong tidak mungkin kita kasih pisau tajam khawatir salah, yang khawatir nanti dia luka. Maka kita kasih misalnya pisau plastik. Apa yang cocok buat dia? Misalnya potong sayur yang lunak gitu atau petik bayam. Kan gampang buat dia. Jadi dia diarahkan sebagai pelaku dengan arahan yang tepat. Jangan ditolak karena nanti bisa jadi ada masanya. Misalnya anak cewek mau ikut bantu di dapur. Ketika dulu dia mau bantu tapi nggak dikasih bantu. Belakangan ketika orang tuanya butuh bantuan, dia malah nggak mau bantu. Yang keempat, komunikator. Ya memang dunianya dia untuk berkomunikasi. Ada kadangnya dia berkomunikasi sesuatu yang dia alami, ada yang sesuatu yang imajinasi. Bagus kalau seandainya dia pulang dari sekolah, kemudian orang tuanya nanya, gitu, tadi apa saja yang dipelajari, tadi main apa saja, kamu sukanya
tadi main apa. Karena kesempatan untuk dia nyalurkan keinginannya berkomunikasi. Kadang orang tua pulang kerja, kerjanya dibawa ke rumah. Ketika anaknya mau cerita, ayah tadi aku gini gini gini, ayah bilang, jangan ganggu ya, ayah lagi sibuk nih. Nah ini kan menolak keinginan dia untuk berkomunikasi. Tadi Anda bilang imajinasi, bisa jadi dia menceritakan sesuatu yang sesuatu ini tidak nyata. Misalnya dia bilang, oh tadi adik lihat teman adik ada duduk di belakang, padahal itu rumah belakang rumah kita, nggak ada orang bisa akses. Terus dia berimajinasi, maka biarkan kerja dan kita bisa arahkan ke, kita bilang oh iya berbicara yang sesuai fakta. Nah kalau misalnya pas orang tuanya lagi sibuk, dia bisa bilang, Wais mau bercerita, iya Baba kasih waktu 2-3 menit ya, karena Baba juga lagi ada kerjaan. Nanti kalau sudah Wais cerita, Baba kerja dulu, kalau sudah nanti kita lanjutkan ceritanya. Silakan. Dia cerita 2-3 menit, oh maaf waktunya sudah habis, sekarang waktunya Bapak bekerja. Nanti insya Allah setelah 1 jam nanti kita lanjutkan lagi ceritanya insya Allah ya.